Berkesan atau kuning, terus jadi punya keluarga baru, anggota keluarga baru. Kalau misalkan yang paling tes ini ya, banyak sih Kak. Yang paling tuh waktu itu yang paling saya suka ya bikin tes berkesan itu yang waktu jalan-jalan bareng-bareng sama yang lain. Masih inget banget yang ikutin anak-anak yang bikin topi caping itu loh, warna. Terus ada lagi yang lainnya deh, pokoknya banyak. Itu yang nggak bisa dilupain, apalagi yang pas untuk bikin kue. Ya, kan untuk ibu-ibunya kan bikin kue itu sampai sekarang pun saya masih bikin di rumah, ngikutin yang waktu itu, inget resep itu. Iya. Bolu kukus. Iya. Enak banget itu, iya bener. Itu pun dari dari warnanya dari buah bayam. Saya ingat banget itu, dari warna hijau. Iya. Juga ya? Iya, untuk bikin kue. Kita jadi pengalaman kita jadi yang tadinya nggak tahu bikin kue jadi tahu gitu. Oh begini cara bikin kue bolu ya. Alhamdulillah bisa dikembangin kan di rumah gitu. Enaknya di situ, enak banget pokoknya. Waktu itu kan sempat ketemu nih sama Tias waktu Tias ulang tahun. Itu kan aku visit ke rumahnya kan. Terus kita tuh cerita panjang lebar gitu, cerita banyak kayak dari kabar, terus kayak cerita-cerita ke kegiatan Tias segala macam. Sebenarnya yang paling dikangenin tuh keluarganya Tias, dan Tias tuh tipe komunikasinya tuh nggak yang monoton gitu. Jadi mereka tuh sangat terbuka gitu kan. Iya, jadinya tuh asik banget ngobrol sama mereka sampai kayak ngerasa oh mamanya udah nerima aku banget nih sebagai SSO-nya, padahal belum lama juga kan. Tapi karena pola komunikasi kita yang nyantai aja gitu enak banget, kayak kita ngobrol kesana kemari, bercanda kesana kemari tuh asik banget gitu. Nggak ada gap antara oh ini SSO kita yang harus dihormati segala macam kayak gitu. Itu nggak ada, sampai kayak ngerasa aku sama mamanya Tias tuh udah kayak anak sendiri. Bahkan sama Tias, sama Indah, sama Desi, adik-adiknya Tias tuh kayak udah jadi kakak sendiri aja gitu. Jadi itu sih yang paling bikin ngangenin kali ya, karena kan udah nggak ketemu Tias lagi, meskipun masih ada beberapa pendampingan tapi nggak seintens dulu kayak gitu. Jadi yang ngangenin itu sih. Kalau kakak relawan sih ada Kak Ruth sama Kak Kiki. Sekarang masih ada kontak. Masih sering ngobrol? Iya masih sering teleponan juga kok. Di saat kita butuh kapanpun dan dimanapun saya butuh relawan dari Pitakun, selalu hadir, selalu datang. Kak, saya minta temenin ini, langsung datang itu. Terus untuk di rumah pun kegiatannya ya saya selalu ikut. Kadang ikut gitu maksudnya. Jadi apapun yang dilakuin kakak-kakak dari kegiatan Tias bareng, saya ikut nyimak aja gitu. Oh begitu saya bikin. Oh kadang main bareng Kak. Seru banget. Iya, ikut main bareng gitu. Kalau misalkan mau sebelum PPKM dia sering datang ke rumah. Waktu itu terakhir itu kalau nggak salah kita bikin masak-masak gitu di rumah. Jadi kalau itu bawa alat-alatnya, itu dia suka ya kayak gimana ya, paling seru lah. Waktu itu bikin pizza kalau nggak salah. Kenapa bikin pizza? Sandwich yang salah, bikin sandwich. Kenapa bikin sandwich waktu itu? Pengen aja coba gitu, penasaran bikinnya. Aku bawa kompor kecil, lalu Kak Kiki bawa bahan-bahannya gitu. Jadi kita sama-sama ngadonin dari awal, dari scratch. Terus nanti kita masak bareng-bareng, terus dimakan bareng-bareng. Itu kan Tias juga emang jago menggambar kayak gitu kan. Waktu itu kita sempet bikin tas gitu deh, tapi aku lupa deh. Itu sih yang dikangenin, kayak ngobrolnya, quality time-nya gitu. Tias itu kan ini ya, masih umur 18 tahun ya saat ini. Sekarang hari ini tuh umurnya 18 tahun. Ketika pertama kali ketemu dia umurnya 17 tahun. Tapi dia nggak terlihat seperti anak berumur 17 tahun. Dia tuh dewasa sekali loh, dewasa banget. Meskipun dia dan ibunya tuh aku bisa gini ya, kita menilai orang tuh bisa menerima keadaan dia itu terlihat ya ketika memang dia sudah bisa menerima dirinya apa adanya gitu. Orang pertama kali ketemu ibunya dan Tias sudah bisa bercanda gitu soal maaf Kak Raka, aku nggak bawa kakiku gitu lah. Ini saya mau ketawa kok kayaknya sulit gitu ya, tapi
dari situ kami sadar bahwa memang Tias dan keluarganya, terus ibunya, memang dia sudah bisa menerima keadaannya, dia sudah bisa melawan dirinya sendiri dan ya sudah ikhlas gitu. Satu hal yang bikin bangga adalah dia konsisten akan mimpinya. Ya seringkali kita pun ketika punya mimpi berubah-ubah gitu kan. Aku pun juga dulu mau jadi pilot, terus beda umur mau jadi pemain sepak bola, beda umur mau jadi penulis, ya kan. Tias itu konsisten, setiap hari ketemu mungkin jawabannya adalah aku ingin jadi penulis. Dia bilang kenapa bercita-cita jadi penulis, karena aku punya tangan untuk menulis. Ya aku ingin menulis. Kemarin Tia sempat cerita bahwa dia pengen jadi seorang penulis kan. Pita Kuning juga sempat mengenalkan dengan penulis yang cukup hebat gitu, yang biasanya sering membantu anak-anak dan juga orang dewasa yang mempunyai motivasi untuk menjadi penulis gitu. Kita sudah perkenalkan dan Tias juga sudah ikut kelasnya beberapa kali. Cuman waktu itu sempat ada kendala, Tias pusing karena sudah saatnya kontrol juga, tapi Tias masih takut untuk ke rumah sakit gitu, jadi sempat di-delay beberapa saat gitu. Seneng soalnya kayak gimana ya, senangnya bisa ketemu orang baru, ketemu sharing, ngasih tahu kalau buat cerita harus sesuai apa yang diinginin gitu. Kalau untuk Tias sendiri, sebenarnya ada beberapa bantuan yang kita berikan ke mereka kan. Tapi kalau untuk Tias sendiri itu kita memberikan bantuan tempat tinggal, bantuan obat yang tidak di-cover oleh BPJS gitu. Misalnya juga ada peralatan medis yang dibutuhkan oleh Tias, kami juga memberikan itu. Selain itu juga transportasi dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah gitu. Ada kebutuhan nutrisi juga dong tentunya. Bukan merasa ya, amat sangat sekali terbantu, meringankan beban saya untuk Tias ya, salah satunya yang utama nih untuk pampasnya, untuk biaya hidup, untuk kontrakan apalagi ya Kak. Ya kalau untuk itu sih kayak ngasih ini sih kayak dukungan kalau untuk biar dia semangat sama ini, apalagi pas Tias lagi jatuh sakit, waktu sering ke rumah sakit dulu tuh kan sering keluar masuk rumah sakit, cuman semenjak amputasi kaki udah enggak. Di saat Tias pasca operasi ya Kak, mau operasi itu tadinya aku nggak mau banget gitu, maksudnya nggak bisa nerima kalau anak saya mau operasi kepala kemarin itu kan, yang pikiran saya tuh pasti wah nanti anak saya bakalan mati. Itu dukungan emosional dari Pita Kuning tuh besar banget. Dari situ kita didukung, udah maksudnya kan udah kita ikutin aja apa kata dokter, selagi itu baik buat Tias ya udah, akhirnya kita ikutin Kak. Maksudnya dengan mencoba dengan besar hati dan membesarkan hati saya untuk menerima kenyataan, oh memang ini harus dijalani sama Tias. Buat Tias, tetaplah menjadi Tias yang sekarang. Jangan pernah melihat apa yang tidak Tias miliki, tapi lihat apa yang Tias punya saat ini dan bisa manfaatkan sebagai seorang manusia. Tetap kuat dan tetap konsisten terhadap mimpinya, komitmen untuk bisa mencapai apa yang memang Tias inginkan. Pesan untuk mama tetap semangat, kerjanya, terus juga mendampingi Tiasnya, kayak gitu. Kalau untuk Tias, yang pasti tetap semangat juga menjalankan pengobatannya, karena memang Tias kan masih harus minum obat, kayak gitu. Terus jangan sampai hobinya Tias yang membaca dan menulis itu ditinggalkan, karena sayang banget, karena kan Tias juga kan punya cita-cita pengen jadi penulis kan, dilanjutkan cita-citanya, semoga nanti Tias bisa mewujudkan cita-cita Tias untuk menjadi penulis terkenal. Semoga Tias dan Mama bisa tetap semangat, karena memang kondisi orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anak. Jadi kalau misalnya mamanya semangat pun pasti juga anaknya bakal positivity-nya bakal menular gitu kan ke anaknya, jadi dia juga bisa tetap termotivasi gitu. Terima kasih
Dan saya minta maaf ya Kak ya, kalau ada salah-salah saya untuk keluarga saya, anak saya yang salah di ucapan atau di apa ya, saya minta maaf. Dan untuk ucapan untuk Pita Kuning, semoga menjadi apa ya, lebih besar lagi. Dan Pita Kuning nggak hanya di Jakarta, semoga lebih dari di Jakarta ya Kak ya, lebih di luar-luar daerah. Semoga nantinya ada Pita Kuning yang lain di luar daerah. Untuk kakak-kakaknya ya, semoga sukses. Bertambah lagi ya kakak-kakaknya, lebih banyak lagi, maksudnya ya biar lebih banyak membantu lagi anak-anak APK yang lain. Kami di Pita Kuning, meskipun secara administratif Tias sudah tidak menjadi anak dampingan dari Pita Kuning, tapi sampai kapanpun Tias adalah anak Pita Kuning. Dah Tias, sampai jumpa lagi ya. Kangen banget kakak sama Tias.